Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan sistem informasi manajemen tentang mengamankan sistem informasi, securing information system, chapter 8. Kita akan membahas di chapter ini bagaimana pentingnya pengamanan sistem informasi, karena sistem informasi dibuat tentunya harus aman ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kenapa mesti diamankan, lalu kemudian kenapa dia mesti diamankan, dan ancaman apa saja yang dihadapi, kemudian bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mengamankan tentunya. Baiklah, sebelum kita mulai, di sini kita akan membacakan apa itu istilah definisi istilah dari keamanan atau security dan pengendalian atau kontrol. Kalau security adalah merupakan kebijakan, prosedur, dan teknik pengukuran yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, pencurian, perubahan, atau perusakan fisik kepada sistem informasi. Jadi akses, pencurian, perubahan, dan perusakan. Kemudian kalau pengendalian adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatan akuntansi, dan kepatuhan standar operasi personal manajemen. Baiklah, kita langsung saja membahas kenapa bisa diamankan. Karena sistem itu vulnerable atau rentannya. Kalau kita lihat sini ada gambarnya, sini ada gambar yang memberi gambaran rentannya sistem. Di sini ini adalah jaringan dalam suatu organisasi, dalam suatu sistem di organisasi. Dan kalau kita di sini ada beberapa ancaman-ancaman yang akan dihadapi pada beberapa titik-titik ya. Di jalur komunikasi, di servernya sendiri, di komputer usernya sendiri, dan di database dan server dan sebagainya. Jadi beberapa banyak dari kemungkinan ancamannya cukup signifikan, banyak ya, di tiap tahap ada ancaman-ancaman. Jadi ini di jaringan, lalu jaringan internal ya, kemudian apalagi internet yang lebih terbuka, banyak dan terbuka, jutaan ya. Kemudian ancaman apa saja ya, ancamannya tentunya berupa program-program yang pertama itu software atau program yang malicious atau istilahnya malware ya, dalam istilah komputer malware, yaitu virus, worm, trojan horse, SQL injection attack, spyware ya. Kategori-kategori ini ya, kategori yang umum yang dihadapi ya, juga banyak merugikan. Dan kerugian itu kalau di list itu di listnya itu bisa dalam finansial ya, berapa juta dolar gitu. Saudara kalau misalnya di YouTube atau di mana di list lah daftar kerugian akibat malware itu lumayan banyak dan global ya, sampai dengan tingkatan dunia. Ini langsung saja nih, virus itu apa? Virus itu ya program ya, software yang dia mengikuti suatu program yang lain, yang menempel di program lain. Dia dapat menduplikasi dan memiliki pintar-pintar tersendiri ya. Ya, mengganggu, intinya mengganggu dari mulai mengganggu biasa saja sampai ke yang paling parah. Mengganggu saja, suka mengklik sendiri atau berjalan suatu program yang tidak diperintahkan ya, sampai komputernya istilahnya kalau kita dengar suka ngehang gitu ya, sampai gitu yang paling parah. Kemudian worm
Kalau worm itu sama seperti bisa menduplikasi, cuma worm lebih keterlibatan Indonesia lebih minim. Artinya worm itu merupakan software tersendiri, program tersendiri ya, jadi tidak nempel ke program lain independen, dan dia bisa menduplikasi sendiri tanpa ada perintah-perintah. Kalau virus kan biasanya kalau diklik baru dia merusak atau beroperasi. Worm itu dia lebih independen, lebih canggih, lebih independen, jadi tanpa merusak. Ketika dia nempel ke suatu sistem komputer, dia akan bergerak dengan sendiri. Kemudian Trojan Horse. Trojan Horse itu mengambil istilah dari legenda sejarah dulu ya, dimana satu kerajaan melakukan penyerangan dengan cara memberi hadiah berupa patung kuda yang dalam isinya adalah ada prajurit, sehingga ketika masuk dan lengah, mereka keluar dari kuda tersebut dan menyerang ya. Artinya menyerang dari dalam. Itu intinya sih, menyerang dari dalam Trojan Horse itu. Efeknya tidak begitu lebih lembut sih dari virus dan worm, cuma kemampuan untuk memasukkan virus lainnya yang lumayan berbahaya. Kemudian SQL injection attack, biasanya di web commerce ya, itu ketika melakukan validasi transaksi atau input data jual beli dengan konsumen, biasanya ada kelemahan yang dilihat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan dia memasukkan SQL ke dalam sistemnya, dan ya ada yang sekedar memantau sehingga sampai menghancurkan, mengambil data hingga sampai menghancurkan database sendiri. Kemudian kalau spyware, mata-mata ya, jadi seseorang menyimpan programnya di dalam suatu sistem yang tujuannya adalah untuk memata-matai. Ya, ada yang sifatnya, ada yang hanya mereset browser homepage ya, mungkin ada pesaingnya yang tidak suka atau dengan cara yang tidak baik, di browser web tersebut di reset dan sebagainya. Kemudian redirect ya, search request, jadi ketika seseorang masuk ke web tersebut, dia diarahkan ke webnya yang lain ketika dia memasukkan program spyware di web tersebut. Atau ada yang memperlambat kerja komputer dengan memberikan berita-berita yang masif sehingga memorinya kehabisan. Dan ada juga keylogger, jadi dia bisa merekam kegiatan di keyboard. Jadi ketika seseorang memasukkan pin, input pin atau password, itu bisa ketahuan dan bisa dicuri. Hacker dan computer crime, itu tadi saya belum menyebutkan siapa yang melakukannya. Nah, istilahnya tuh di sini hacker dan cracker ini sudah familiar ya. Jadi tentu hacker adalah orang-orang yang melakukan akses kepada suatu sistem komputer yang tidak memiliki legitimasi atau otoritas ya, atau kewenangan. Dan cracker adalah seorang hacker yang punya intensitas untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Yang mereka lakukan adalah system intrusion, system damage, dan cyber vandalism. Mereka memasuki ya, mengganggu, intruder ke dalam suatu sistem
bahkan melakukan perusakan atau cyber vandalism, melakukan perusakan tanpa ada motif yang jelas ya. Apa yang dilakukan oleh hacker dan hacker antara lain adalah spoofing, sniper. Spoofing itu memasukkan identitas ya. Seorang berpura-pura menyamar, itu spoofing. Menyamar identitas tertentu sehingga dia bekerja sama dan memberi kepercayaan, lalu ternyata sebenarnya membohongi gitu. Di situ ada sniffer, salah satunya adalah sniffer mata-matai, mengendus ya, dan melakukan menyimpan program eavesdropping ya, jadi mencuri pembicaraan, mencuri aktivitas hubungan suatu sistem dengan sistem yang lain atau komputer dengan orang dan orang lain melalui komputer ya. Kemudian denial of service attack adalah suatu program atau kegiatan di mana hacker memberikan perintah-perintah melalui programnya kepada server tertentu sehingga servernya down ya. Nah, termasuk juga distribute denial of service attack di DOS menggunakan botnet, ada yang menggunakan botnet sehingga server tertentu diserang dengan request yang dilakukan oleh beberapa banyak komputer yang telah diberi program-program zombie ya, sehingga mereka bisa mengarahkan request ke server tersebut dan tujuannya adalah untuk merusak server suatu web ya nantinya untuk mengalahkan saingannya baik dalam politik atau dagang. Kemudian computer crime itu ada dibedakan menjadi dua, ada yang komputer itu sebagai target kejahatan dan juga sebagai alat. Bagaimana membedakan komputer sebagai target dan sebagai alat? Nah, di sini saya sudah berikan ya, sudah bisa baca saja. Di sini akan bisa membedakan apakah komputer itu target kejahatan atau sebagai instrumen. Dibaca saja nanti ya. Bisa di pause. Kemudian apalagi ancaman apa yang ada, yaitu identity theft, pencurian identitas ya. Nah, kalau kita pernah dengar beberapa bulan yang lalu ada pencurian data kredit, itu adalah salah satu cara yang dimaksud dengan itu, salah satu ancaman yang dimaksud dengan identity theft ya, dan banyak lagi. Mungkin kalau misalnya barusan juga ada satu program Zoom misalnya katanya berbahaya, dan itu adalah termasuk kategori identity theft. Kemudian phishing, evil twin, dan farming adalah ancaman-ancaman yang lebih kepanjangan dari spoofing dan spoofing dan sniffing. Model-modelnya lebih jauh lagi, yaitu phishing dan evil twin, farming. Intinya sih mereka melakukan penipuan dengan memalsukan identitas tertentu, sehingga mereka seseorang masuk atau mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh hacker atau hacker tersebut. Kemudian kalau evil twin ya adalah biasanya bentuknya wifi gratis ya, evil twin. Nah, kalau farming ya lebih ke direct tadi ya. Jadi walaupun ada yang bahkan ketika seorang menginput ke dalam alamat address yang sama, tetapi mereka mampu mengarahkan ke web yang mereka ya, tentunya dengan cara memanipulasi atau melakukan cracker terhadap manajemen IP address yang memiliki kelemahan-kelemahan.
Kemudian klik fraud. Klik fraud itu adalah kejahatan ketika suatu web atau karena di dalam suatu kegiatan bisnis, di salah satu kegiatan bisnis dalam internet adalah orang memasang iklan dengan bayaran seberapa banyak jumlah klik ya. Dan ini ada yang mengakali dengan cara membayar orang yang di tempat yang murah ya, biaya tenaga kerjanya sehingga suruh klik, atau ada yang pakai software jadi klik otomatis gitu, sehingga mendapat bayaran dari jumlah klik. Padahal sebenarnya palsu ya. Kemudian terorisme dan cyber terorisme dan cyber warfare ini jadi ada teroris yang melakukan dalam jaringan komputer, kemudian juga perang dalam perang ya. Jadi ini biasanya kalau cyber warfare ini adalah kegiatan-kegiatan yang kegiatan pengaman dalam skala pemerintahan suatu negara. Nah, kemudian itu tadi adalah kemungkinan ancaman dari luar yang dilakukan oleh istilahnya hacker, dan kemudian ada juga ancaman bisa dari dalam, yaitu dari karyawan sendiri ya. Bisa jadi karena dan bahkan biasanya sering dari dalam sendiri, biasanya ada inside knowledge ya, karena orang tahu jadi dia memiliki pengetahuan, jadi tergoda untuk menyalahgunakan. Kemudian ada yang ceroboh ya dalam membuat atau atau ceroboh atau dalam membuat atau melaksanakan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian ada social engineering, di mana seorang dimanipulasi secara sosial untuk misalnya mencuri password dengan berpura-pura kenal dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian ancaman berikutnya adalah software vulnerability. Jadi itu ada rentan ya. Jadi pada prinsip semua software itu tidak dibuat secara sempurna, sehingga ada saja flaw atau cacat yang kemudian biasanya di kekurang-kurangin di solusinya diberikan patch yang kayak gitu, yang kadang digunakan juga oleh orang-orang yang hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya bagaimana membangun framework keamanan dan pengendalian. Pertama pengendalian itu dalam suatu organisasi ada istilah general dan application control. General secara keseluruhan ya, ada software, hardware dan sebagainya, orang-orangnya semua secara umum. Dan aplikasi, pengendalian aplikasi itu secara khusus pada aplikasi masing-masing aplikasi. Jadi di beberapa perusahaan di masing-masing divisi atau bagian-bagian tertentu memiliki aplikasi yang memiliki pengendalian tersendiri. Kemudian juga ada risk assessment atau pertimbangan risiko ya. Pengujian risiko, sejauh mana risiko itu berdampak ya, timbulnya terutama pada probabilitas perusahaan secara finansial gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dilihat dari frekuensi dan risiko-risiko akan timbul dengan cara mengkalkulasi saja ya, dari misalnya berapa kali kelemahan itu akan timbul, dan dicari dengan lalu dihitung dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Kemudian kebijakan keamanan ya, itu ada berupa biasanya istilahnya itu ada
acceptable use policy dan identity management. Jadi siapa saja yang memiliki otoritas dan juga bagaimana mengelola identitas masing-masing yang punya berkepentingan tersebut. Kemudian bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola perencanaan recovery dari disaster, misalnya kalau ada musibah, dan juga ada business continuity planning. Perusahaan harus bisa memberikan backup dan sebagainya, dan harus ada perencanaan bagaimana keberlanjutan bisnis ketika ada disaster tersebut. Ya. Dan selanjutnya adalah di sini ada peran audit manajemen information system ya. Apa yang dilakukan di dalam audit MES adalah yaitu pengujian keamanan ya. Kemudian bagaimana menelaah teknologi, prosedur, dokumentasi, paten dan sumber daya manusia, kemudian dapat melakukan uji simulasi ya teknologi staff information system dan karyawan lain. Jadi bagaimana orang-orang tersebut memiliki respon. Kemudian daftar ranking semua kelemahan pengendalian dan estimasi kemungkinan terjadinya, dan lakukan uji dampak keuangan dan organisasi pada tiap-tiap ancaman. Ya, tadi nanti ada semacam kartunya di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah alat teknologi untuk melindungi sumber daya manusia, yaitu pertama identity management software. Jadi ada software yang mengelola siapa saja yang bertanggung jawab di situ, yang punya kewenangan dan sebagainya. Dan harus ada autentikasi. Autentikasi itu adalah bagaimana memastikan seorang itu adalah orang tersebut ya, sesuai dengan yang diakuinya. Jadi dengan cara ada beberapa di sini, ada password, token, smart card, biometric authentication. Kayaknya kalau password familiar ya, dan token juga sama. Jadi bisa melihat password dan smart card, ada kartu ya, biasanya kartu anggota, kartu kuncian, kartu tanda masuk dan sebagainya. Kemudian biometric authentication adalah authentication menggunakan bagian tubuh dari user atau orang ya, misalnya dari sidik jari, mata, ya, dan sebagainya. Selanjutnya firewall. Teknologi lainnya adalah firewall untuk melindungi itu. Karena itu dinding api itu kalau dulu saya waktu masih kecil belum ada komputer. Jadi kalau mau kiamat ada rumahnya ada dinding api katanya. Ini sudah ada ya. Jadi mungkin nanti mau kiamat ya, tapi nggak masalah ya. Yang penting ya kiamat mana kapan ya. Ya balik lagi sini, firewall ya, dinding api itu adalah dia memberikan perlindungan terhadap jaringan dengan posisinya itu antara jaringan dengan pihak luar, gitu. Dan ada empat cara di firewall itu, ada static, stateful, network address transaction, dan application proximity. Static ya paket-paket ya, seperti kita bahas sebelumnya di bab sebelumnya ada paket-paket. Nah itu nanti sesuai pakai paket memang masuk ke dalam satu jaringan tersebut atau tidak. Kemudian juga ada
stateful inspection, jadi ada pernyataan atau perkataan yang nyambung nggak dengan yang sebelumnya, ada yang memang sesuai dengan pernyataan yang lagi berjalan gitu. Kemudian network address translation ini adalah bagaimana cara menyembunyikan IP address-nya ya. Jadi di enkripsi setiap berbicara tentang ketika pengiriman ya, MAC address-nya itu dikabulkan. Kemudian juga termasuk application proxy filtering, di proxy yang tidak terdaftar dan sebagainya itu. Jadi sebelumnya firewall itu harus ada manajemen dulu ya, kira-kira mana IP address mana, pernyataan apa gitu yang masuk kategori dalam jaringan tersebut, sehingga jika tidak maka dikeluarkan dari polisi tersebut. Kemudian ada intrusion detection system. Nah, ini adalah bagian dari firewall. Biasanya ada fitur tambahan ya, berupa intrusion detection system. Kemudian juga ada antivirus dan anti spyware. Ada software antivirus dan anti spyware yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara sekalian pasti sudah familiar dan masing-masing memiliki antivirus sendiri ya. Antivirus itu bekerja dengan terlebih dahulu memapping ya semua program-program asli dari yang saudara gunakan. Jadi nanti kalau ada datang yang program software yang tidak compatible atau tidak sesuai dengan program yang berjalan, ini akan ada kalau di software biasanya di karantina dan ada alertnya ya. Ada pemberitahuan bahwa ini programnya tidak sangat berbahaya. Kemudian Unified Threat Management System adalah penawaran keamanan dari suatu vendor yang menawarkan jasa-jasa keamanan sistem komputer secara keseluruhan, maksudnya dari firewall, intrusion, dari spyware dan sebagainya, dari semua ya. Kemudian wireless network juga harus ada pengamanan ya. Kalau dulu ada menggunakan WAP, sekarang WAP2 ya, specification ya. Kedua, kalau saudara misalnya buka di HP juga ada tuh ya layanan WAP2 yang itu adalah merupakan salah satu sekuritas dari wireless yang dengan cara menyembunyikan IP ya, network SSID-nya itu ya. Dan juga biasanya di conjunction atau disambungkan dengan VPN teknologi, suatu sistem di organisasi. Dan selanjutnya adalah ada enkripsi ya. Semua komunikasi yang dilakukan melalui jalur komputer, terutama email ya, biasanya kalau kita lihat situ ada sudah melakukan enkripsi. Ini ada enkripsi yang jaringan dan enkripsi yang datanya sendiri ya. Kalau jaringan SSL dan SHTTP, dan metode enkripsinya ada ya simetrik dan public. Public itu lebih baik, kalau simetrik ada kelemahannya ketika enkripsinya itu, kode enkripsinya itu dibawa dalam proses pengiriman, sehingga bisa jadi diambil dan dipecahkan di situ. Tapi kalau public key, ada public dan ada private, sehingga terpisah ya. Kemudian ada digital certificate ya. Kalau sudah bisa sering melihat itu ada suatu identitas yang memiliki digital certificate.
Itulah sertifikasi oleh pihak luar ya terhadap suatu identitas tertentu. Jadi digunakan untuk biasanya misalnya transaksi jual beli ya. Ya. Kalau di Amerika ya, di sini saya belum ngecek siapa pihak ketiga yang memberikan sertifikasi digital. Termasuk juga ada public key infrastruktur ya. Kemudian adalah ensuring system availability. Ini adalah sistem availability adalah suatu kegiatan, keharusan di mana sistem harus tersedia secara full 24 jam biasanya untuk menangani perusahaan-perusahaan e-commerce ya. Dan itu sudah harus sistemnya tersedia dalam 24 jam. Kemudian ada fault tolerant computer system dan high availability computing. Walaupun tujuannya sama, yaitu untuk meminimasi downtime dari layanan sistem. Downtime itu ya sistem crash dan sistem tidak berjalan baik ya, atau maintenance ya, mengurangi waktu-waktu tersebut ya. Itu yang dilakukan oleh fault tolerant computer system, fault tolerant computer system dan high availability computing. Walaupun keduanya di dalam fungsi yang berbeda. Jadi harus ada itu ya, jadi bagian daripada pembuatan sistem yang bisa support 24 jam. Nah itu adalah baiklah bagaimana sistem itu mesti diamankan ya, ancaman apa saja dan apa saja mesti yang biasanya ada yang dilakukan ya dalam mengamankan suatu sistem. Ya baiklah, walaupun pada ujungnya in the end tentunya itu akan dipercayakan kepada suatu organisasi tertentu atau perusahaan-perusahaan untuk mengelola sistem keamanan ya. Tapi tentunya ketika suatu organisasi atau seorang mempercayakan kepada orang lain membeli sistem keamanan, tentunya harus tahu yang dibeli itu apa ya. Ini adalah bagian daripada itu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.